Bella dan Tommy ketakutan karena Yuni bersama dengan Lian Bagaskara melakukan tes DNA ulang dengan sampel baru rambutnya Amira yang baru dan juga rambut Lian yang baru. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wah, ayo siapa nih yang udah gak sabar permasalahan Lian dan Amira terbongkar sekarang juga dan secepat mungkin. Coba kalau udah gak sabar boleh komen di bawah. Memang teman-teman, sejujurnya 3 minggu kebelakang ini tuh udah mulai ngebosenin ceritanya ya. Kayak gak punya arah aja. Karena terkesan tuh kayak cuman melihat Amira yang seperti itu dengan Galang yang seperti itu, seolah-olah Aksa berjuang seperti nggak ada kemajuan. Ini kan sedih ya teman-teman, dan ngebosenin aja. Dan ini adalah memang di fase-fase yang cukup aneh, karena biasanya sinetron tuh mulai ngebosenin tuh bisa di bulan-bulan ke-6, ke-7 gitu ya, menjelang mau deket-deket setahun. Tapi ini tuh baru 3-4 bulan jalan tapi kayak udah mulai agak bosan aja gitu. Sayang aja sih, karena terlalu banyak berkecimpung di cerita bagaimana Amira yang sama Galang, lalu malah episode kemarin dibikin negatif ya hasil tes DNA-nya. Sayang aja karena golden momennya tuh jadi hilang aja gitu. Padahal kalau itu terbongkar kan kita bisa menikmati masalah baru dengan segala prosesnya. Jadi kita tuh bisa move on dari satu tempat ke tempat lain. Kalau itu tuh kayak ya udah mutar-mutar di situ lagi aja dan ngeselin gitu teman-teman. Kayak nggak pernah ada tempat yang bagus dan baik untuk orang baik. Bayangin aja orang jahat dikasih mulus terus. Dikasih kayak lewat jalan tol aja. Mulus, lempeng, nggak ada hambatan. Tapi giliran pemeran utama yang baik dikasih jalan yang belok-belok dan berlubang gitu. Jadi kayak keselin banget teman-teman. Tapi ya begitulah ya. Drama yang terjadi dalam sebuah sinetron itu cukup wajar juga, walaupun ini agak kesel karena sayang aja baru berusia 100 episode sekian tuh langsung bosan tuh aneh aja. Maksudnya tuh terlalu cringy banget, terlalu tricky sih dengan terus memperdebatkan permasalahan tes DNA ini, padahal ini bongkar aja gitu maksudnya. Tapi entahlah teman-teman, mudah-mudahan sih nggak terlalu ngebosenin banget ya, karena sayang aja pemeran bagus, pemain bagus, tapi kalau baik lagi kalau ceritanya kurang takutnya ditinggal penonton. Nah, kenapa Mimin ngebahas pada akhirnya Lian Bagaskara dan juga Yuni ini bakal tes DNA kembali? Ini cukup panjang, tapi semoga video 10 menit ini tuh bisa merangkum semuanya. Jadi ya mudah-mudahan aja menjadi sebuah hiburan juga buat teman-teman dikala kita kesal dengan apa yang terjadi di episode kemarin. Jadi kita sama-sama fokus ya teman-teman. Nah, jadi begini. Yuni dan Lian kan sadar ya setelah mereka teleponan di episode kemarin tuh kalau memang ada yang aneh. Kayaknya ini gak mungkin gitu loh. Bu Yuni pun juga terus kepikiran karena memang terasa gak masuk akal. Ini udah disimpan baik-baik, masa iya sih foto kecil Amira itu editan? Kan kayaknya gak mungkin. Maksudnya Kusno gitu loh, dengan segala yang agak kurang secara pendidikan di karakternya ya, memang diceritakan seperti itu. Terus juga dengan kesombongannya, dengan kemiskinannya di masa lalu, kayaknya gak mungkin kalau Kusno tuh ngelakuin hal-hal aneh. Makanya inilah yang bikin Bu Yuni pun juga akhirnya menelpon kembali Lian Bagaskara, mengajak bertemu untuk ngediskusin lagi semua ini. Apalagi ya Bu Yuni kan ganti intinya menangis ya teman-teman. Maksudnya masa iya sih? Kan sedih gitu loh ketika seorang ibu yang memang ingin mencari anak kandungnya tapi kayak selalu dihalang-halangi. Padahal tahun ini anak kandungnya. Ya jangan kan kayak gitu. Mungkin buat teman-teman di sini yang udah punya anak atau ibu-ibu muda di sini yang udah punya anak, pasti ngelihat anak sama kita terus tiba-tiba anaknya nangis, kita kan langsung ngelihat ya, langsung ngerasa duh takut anak tuh kenapa-napa, khawatir, ada rasa kangen, yang kayak gitu-gitulah. Nah ini tuh kan dirasakan semua nih sama Bu Yuni teman-teman. Bayangin berpuluh-puluh tahun ya, seusia Amira lah. Gen Z tuh Gen Z sekitar 20 something ke atas lah umurnya. Tentu kan ini bikin Bu Yuni kecewa berat teman-teman. Makanya akhirnya ngobrol lah sama Lian Bagaskara untuk mencari solusi terbaiknya. Di sisi lain Zaki melihat kesedihan yang tengah dialami oleh Bu Yuni dan akhirnya tahu kalau ternyata ya tes DNA-nya harus dirusak gitu. Dan Bu Yuni pun akhirnya ngomong kepada Lian dan juga Zaki hingga Aksa ya, kalau pada akhirnya ketika melakukan tes DNA atau lebih tepatnya
ketika melakukan pengantaran tes DNA-nya, sampel DNA-nya ke rumah sakit hingga mengambil hasil tes DNA-nya, itu ada Bella yang mengganggu. Pokoknya diceritain semua secara detail, kronologisnya. Kita pun juga bakal dikasih adegan flashback lagi untuk mengingatkan ya, kalau ada adegan di mana Bella yang mendorong Yuni sampai jatuh. Akhirnya ya udah sepakat lah. Orang-orang kayak Aksa sama Zaki kan tahu ya, ini pasti Bella, nggak mungkin gitu. Terlebih lagi, ya siapa sih yang nggak pengen ngelihat Amira bahagia kalau bukan Bella dan juga Tommy. Ini kalau di basic lingkungan mereka ya. Karena kan ini tuh dibagi beberapa fase, bukan fase tapi dibedakan lokasinya ibaratnya. Lokasi yang Yuni ya berkutat dengan Bella sama Tommy, sedangkan Galang ya Aksa Amira gitu. Ya siapa lagi kalau bukan Bella dan juga Tommy. Akhirnya dijebak lah, mencoba untuk menjebak nih gimana caranya supaya bisa benar-benar ketahuan kalau memang benar Tommy ini adalah pelaku yang sudah mensabotase. Karena sekali lagi nggak mungkin, terlalu aneh. Jadi kan kayak bahkan ada yang komen nih di channelnya Dramanesia, di channelnya Mimin ini, ada yang bilang, duh kok jadi bingung ya Min, ini tuh beneran gak sih Amira anaknya Bu Yuni? Sampai banyak yang komen kayak gitu. Nih Mimin jawab aja, bener kok teman-teman, bener. Cuman emang ini sengaja disabotase aja, dibikin Tommy tuh sedemikian rupa ya. Kalau alasan teknisnya sih biar memperpanjang episode aja, biar panjang aja, biar terus berkutat di sana gitu. Tapi teman-teman tenang aja, walaupun di awal ini udah ngebahas ini tuh cukup ngebosenin, tapi ya memang itulah dinamika sinetron ya teman-teman. Kalau lagi seru-seru banget, kadang seminggu seru, seminggu enggak, seminggu seru, seminggu enggak ya gitulah. Karena kan tayang setiap hari, jadi nggak mungkin juga bakal terus dibongkar setiap harinya. Tapi ya disitulah sisi uniknya dari sebuah sinetron, menariknya dari sinetron tuh seperti itu. Nah kita lanjut lagi teman-teman, biar Mimin gak lupa juga nih. Nah di sisi lainnya, sadar kalau memang Bella dan Tom ini adalah pelakunya, akhirnya dijebak lah. Akhirnya ketahuan nih ceritanya, singkat cerita aja, bagaimana Tommy dan juga Bella ini lagi ngobrol, ngoping, dan lain sebagainya macamnya. Happy nih Tommy karena rasain deh Amira bla 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 dan lain sebagainya macamnya. Tentu teman-teman, karena kalau Tommy sampai gagal ngelakuin apa yang terjadi di episode kemarin, maka Tommy itu bakal habis. Dan Bu Yuni pun juga pasti bakal menginjak-injak Tommy. Padahal ya gak mungkin lah ya, orang sebaik Bu Yuni aja tuh ke orang jahat masih mau nolong. Tapi pemikiran orang seperti Tommy dan Bella tuh selalu berpikir yang jauh banget itu. Harusnya tuh ini yang bikin cukup yang gak masuk akalnya sebetulnya. Bella sama Tommy kan tahu ya kalau orang-orang kayak Amira dan Bu Yuni tuh kapan sih pernah jahat. Even kalau diganggu pun juga paling sabar, nggak mau ngejar, ya udah, paling ngadu sama orang terdekat, udah gitu doang. Tapi Bella selalu mikir sama Tommy tuh kayak, kalau Amira kaya raya pasti aku bakal dihina-hina. Kalau Yuni kaya raya pasti aku bakal ditindas. Ngelihatnya aja belum, tapi udah berpikir sejauh itu. Jadi terlalu overthinking duluan. Jadi akhirnya Bella jahat sama Amira nggak jelas, Bella jahat sama Bu Yuni pun juga nggak jelas. Tommy pun juga sama-sama nggak jelas gitu. Jadi kayak ya udah karena bete nggak jelas aja gitu. Kalau jadi kayak sekarang tuh udah kayak benci tanpa sebab aja. Nah ini yang agak sedikit mungkin banyak dikomplain ya sama beberapa penonton, karena memang kalau mungkin dulu ketika misalnya Bella anggap aja dulu misalnya ceritanya adalah Bella ini tuh nggak sengaja melihat Aksa menikahi Amira tanpa persetujuannya, alias selingkuh misalnya. Kalau marah benci sama Amiranya wajar karena Amira pelakor kan. Tapi dari awal aja kita udah cerita ini. Kalau Bella ini sejak dulu beberapa waktu yang lalu dari awal cerita memang sengaja menikahkan Amira sama Aksa supaya nanti Bella punya anak dari Amira. Dan anaknya ini nanti bakal diambil lagi supaya mendapatkan semua harta dari Bastian Rahardian. Itu kan dari awalnya aja nih. Bella yang udah nyodorin langsung dan maksa langsung Aksa nikah sama Amira. Ya enggak? Terus sekarang benci yang udah semakin gak masuk akal aja. Nah ini yang benar-benar bikin kesel banget gitu. Udah gak berdasar banget. Makanya kenapa pada akhirnya ada tes DNA ulang, ini nyenengin banget. Karena ini yang bakal ngancurin semua rencana jahat dari Bella dan juga si Tommy. Terlebih lagi untuk mengakhiri juga ya, biar Tommy sama Bella tuh gak terus-terusan jahat, gak terus-terusan ngeganggu. At least minimal gak akan mungkin bikin mereka tobat, itu pasti. Ya standar lah, sinetron yang kayak gini tuh penjahatnya jarang tobat lah, hanya beberapa aja. Zaki, Lian, udah. Tapi kalau kayak Bella, Tommy tuh enggak deh kayaknya. Jadi ya, tapi minimal kan ketika semua terbongkar, tes DNA dilakukan ulang, at least akhirnya ketahuan nih kalau Amira anak kandungnya Lian dan juga Bu Yuni.
Nah minimal ini untuk beberapa episode ke depan tuh nggak bikin Amira sama Aksa terutama Bu Yuni tuh keganggu sama Bella dan juga Tommy. Ya at least buat bikin apa ya, shock terapi aja supaya Bella sama Tommy tuh mikir buat ganggu lagi Amira atau juga Bu Yuni. Padahal ketika tes DNA ulang nih lalu hasilnya keluar Amira anak kandung dari Lian dan juga Yuni tuh nggak akan langsung bikin Amira foya-foya, Yuni foya-foya, kan nggak juga. Emang lebay aja Bella sama Tommy-nya. Lagi pula kan kalaupun sekarang tes DNA ulang tuh masih ada waktu juga beberapa hari untuk hasilnya keluar ya. Ya begitulah Bella dan juga Tommy. Tapi senang banget sih teman-teman, Bu Yuni dan Lian feelingnya memang kuat dan akhirnya berani untuk melakukan tes DNA. Seneng nggak dengan keputusan Bu Yuni untuk melakukan tes DNA ulang? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.